Baik, presentasi kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini. Lalu pula kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Prihasini Setiaulandari, Magister Farmasi, selaku dosen pengampu mata kuliah kimia organik, yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 4 untuk berpresentasi pada siang hari ini dengan materi yang berjudul Pengertian Tata Nama Senyawa Organik, Stereokimia, Kiralitas, Enantiomer, Diastereomer, Resonansi, Induksi, dan Radikal Bebas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maulidia Asnamazina dengan nomor NIM 24051083 sebagai moderator, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Irma Sonia sebagai pemateri 1. Perkenalkan, saya Desinta Wulandari sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Fira Malidiani, pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Ana Ramadhani sebagai pemateri 4. Kami persilakan kepada Irma Soni sebagai pemateri 1. Jadi yang pertama ada tata nama senyawa organik, yang dimana tata nama senyawa organik adalah suatu sistem penamaan yang digunakan untuk memberikan nama yang unik dan konsisten kepada senyawa organik. Sistem ini dikembangkan oleh International Union of Pure and Applied Chemistry dan digunakan secara luas dalam bidang kimia. Lalu ada tata nama senyawa organik, biasanya terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada awalan yang menunjukkan jumlah atom karbon dalam rantai utama. Yang kedua ada akhiran yang dimana menunjukkan jenis gugus fungsional yang terkait dengan rantai utama. Dan yang ketiga ada sufiks yang dimana menunjukkan jenis gugus fungsional yang terkait dengan rantai utama. Dan yang keempat ada substituen yang dimana menunjukkan gugus-gugus yang terkait dengan rantai utama. Lalu ada stereokimia, yang dimana stereokimia adalah susunan ruang dari atom dan gugus fungsi dalam molekul umumnya. Molekul organik dalam objek 3 dimensi yang merupakan hasil hibridisasi dan ikatan secara geometri dari atom dan dalam molekul. Artinya, bagaimana atom-atom dalam sebuah molekul diatur dalam ruang suatu terhadap ruang yang lainnya. Stereokimia berkaitan dengan bagaimana penataan atom-atom dalam sebuah molekul dalam ruang 3 dimensi. Yang kedua ada kiralitas. Kiralitas adalah sifat molekul yang tidak dapat diputar atau dicocokkan dengan gambar cerminnya. Molekul yang kiral memiliki satu atau lebih pusat kiral, yaitu atom karbon yang terikat pada 4 gugus yang berbeda. Molekul kiral dapat ada dalam dua bentuk, enantiomer yang merupakan pasangan gambar cermin satu sama lain. Contoh, asam laknat C3H6O3 memiliki pusat kiral dan bisa memiliki dua bentuk enantiomer, bentuk D dan L. Enantiomer merupakan isomer optik berupa bayangan cermin yang tidak dapat dihimpitkan satu sama lain, yang mengacu pada hubungan pada sepasang objek isomer. Konfigurasi dapat memiliki bentuk sebagai objek kiral dan akiral. Ketika isomer kiral, mereka adalah enantiomer satu sama lain, sama seperti tangan kanan dan kiri adalah enantiomer. Pada molekul dengan jumlah atom C, kiral lebih dari 1, pasangan enantiomernya harus memiliki konfigurasi yang berhadapan dengan tiap pusatnya. Selanjutnya ada diastereomer. Diastereomer adalah salah satu jenis isomer yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi memiliki konfigurasi ruang yang berbeda dan tidak dapat diubah menjadi satu sama lain melalui
konfigurasi. Diastereomer adalah ketika terjadi suatu molekul memiliki dua atau lebih pusat kiral yang tidak identik sehingga menghasilkan isomer-isomer yang berbeda dalam konfigurasi ruangnya. Contoh diastereomer adalah D-glukosa dan D-maltosa. Yang kedua ada R-alanin dan D-alanin. Selanjutnya ada resonansi. Resonansi adalah fenomena di mana sebuah sistem asilasi terus-menerus melakukan gerakan getar dengan amplitudo yang meningkatkan secara signifikan karena dipengaruhi oleh getaran dengan frekuensi yang sama dari sumber eksternal. Dalam prinsip resonansiasi, gelombang suara yang diterima oleh suatu objek atau sistem asilasi menghasilkan gerakan yang sebanding dengan energi yang diserap oleh objek tersebut. Ketika gelombang suara yang diterima oleh objek memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi alami dari sistem asilasi tersebut, maka getaran tersebut akan terjadi pada amplitudo yang lebih besar. Kemudian ada induksi. Pengertian efektif induksi adalah fenomena di mana atom atau gugus atom yang lebih elektronegatif menarik pasangan elektron ikatan yang menyebabkan distribusi muatan dalam molekul menjadi tidak merata. Hal ini bisa mempengaruhi sifat kimia senyawa seperti keasaman atau kebasaan. Contohnya dalam CH3Cl atau metil klorida atau klorida yang lebih elektronegatif menarik pasangan elektron dari katan C yang mempengaruhi distribusi muatan. Kemudian ada radikal bebas. Radikal bebas didefinisikan sebagai atom atau molekul dengan suatu atom lebih elektron yang tidak berpasangan dan bersifat tidak stabil, berumur pendek dan sangat reaktif untuk menarik elektron molekul lain dalam tubuh untuk mencapai stabilitas yang menyebabkan potensi kerusakan pada biomolekul untuk merusak integritas lipid, protein, dan DNA yang mengarah pada meningkatkan stres oksidatif seperti penyakit neurodegeneratif, diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular, proses penuaan dini, bahkan kanker. Berdasarkan materi yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa tata nama senyawa organik merupakan sistem penamaan untuk mengidentifikasi senyawa organik berdasarkan strukturnya. Stereokimia merupakan ilmu yang mempelajari struktur 3 dimensi molekul dan pengaruhnya. Kiralitas merupakan sifat molekul yang tidak dapat ditumpangkan pada bayangan cerminnya. Enantiomer merupakan pasangan molekul kiral yang merupakan bayangan cermin. Diastereomer merupakan stereomer yang bukan enantiomer. Resonansi merupakan delokalisasi elektron dalam molekul, menstabilkan strukturnya. Induksi merupakan efek polarisasi akibat perbedaan elektronegativitas. Dan radikal bebas merupakan molekul dengan elektron tidak berpasangan dan sangat reaktif. Sekian materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, mohon ditulis di kolom komentar Google Classroom. Semoga materi yang dapat kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi